Kalau misalnya alasan air aqua tidak boleh digunakan lantaran apa? Lantaran air ini di musabal tadi, disiapkan untuk diminum. Bukan ke sana arah fikihnya. Jadi kalau redaksi musabal lisyurub itu bukan yang dikhususkan untuk minum, bukan. Tapi apa? Air yang diwakafkan untuk minum. Nah, itu baru haram, tidak boleh. Nah, sementara air aqua ini siapa yang wakafkan untuk diminum? Ya Allah, dijual belikan, ya kan? Oke. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Jadi sekarang itu membahas tentang syarat-syarat dari wudhu. Syarat-syarat dari wudhu, sebagaimana syarat-syarat juga dari mandi. Jadi syarat mandi dan syarat wudhu sama. Apa syaratnya? Yang pertama adalah al-ma'ul mutlak, ma'un mutlakun, air yang mutlak, air yang terlepas. Jadi mutlak itu apa sih? Ya kan? Mutlak itu tanpa ada ikatan. Mutlak itu terlepas tanpa ada ikatan, gitu. Ya misalkan ketika, contoh lain aja ya, ketika ada sesuatu yang, misalkan tijan rek di mana ya? Oh, orang mau bebas. Nah, berarti dia itu tidak mengikat dirinya untuk melakukan suatu hal. Ya misalkan di pondok, Jan mau di kobong mana? Oh, orang mah di mana baik? Nah, kan bebas. Mau di pinggir kali kek, mau di luhur atep, mau di gigir kuburan makbaroh, bebas. Ngaranna ge mutlak iya, lepas tanpa ada ikatan sedikit pun. Tapi kalau yang muqayyad itu diikat, berarti mengikatkan diri dengan sesuatu. Jangan rek tinggal di mana? Oh, di kobong nu digigir kali. Nah, tuh udah berarti kobongnya di situ. Ketika mencari tijanya di situ. Itu. Ketika nggak ada misalkan, ketika di mana-mana nggak ada, nyarinya ya gampang di situ. Kalau emang nggak ada, kan? Berarti dianya lagi sibuk ngapain. Tapi tempat asalnya ya itu. Nah, begitu juga dengan air mutlak. Ma'un mutlakun, air yang mutlak. Kan kalau dalilnya itu kemarin wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan, Allah Ta'ala telah menurunkan air yang dapat mensucikan dari langit. Itu ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura dalam ayat yang lain. Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Ta'ala turunkan kepada kalian semua dari langit. Allah menurunkan air agar air ini mensucikan kepada kalian semua. Ya kan? Itu dalilnya. Nah, sehingga kembali lagi pada definisi air yang mutlak itu adalah air yang tidak memiliki ikatan apapun. Makanya di sini disebutkan fala yarfa'ul hadatsa wala yuzilun najisa wala yuhassilu sa'irat taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlaqu. Tidak dapat menghilangkan najis, mengangkat hadas. Kenapa ungkapannya itu atau redaksinya menggunakan raf'ul hadas bukan izalatul hadas? Ya karena hadas kan sifatnya ini abstrak maknawi, teka deuleu kurang. Hadas ya hadas leutik kayak hadas gede. Hadas leutik kumaha ngilangkeun anak? Moal bisa, makanya secara abstrak itu hanya mengangkat saja gitu. Daya gitulah. Wala yuzilun najis, sementara kalau najis itu kan terlihat. Najis yang gohir. Baik dilihat dari tiga sisi itu, baik dilihat dari sisi warna, rasa ataupun bau. Ayat itu pasti. Tuh kan? Ya meskipun misalnya sifat-sifatnya hilang. Misalkan ada sebuah kain yang kain ini terkena
kencing. Tapi karena ditinggalkan selama berbulan-bulan sehingga dia itu hilang. Tapi kan tetap ketika dibuka ada kan bekas daripada kencing itu. Ini kan rada koneng katanya. Nah, ada tetap. Sehingga yang seperti ini masih masuk dalam kategori apa? Najis. Nanti ini apa? Hukmiyah. Kayak ada itu. Jadi tidak dapat menghilangkan hadas, mengangkat hadas, menghilangkan najis, dan tidak bisa menghasilkan semua sesuci, baik itu wudu, baik itu mandi, ataupun sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah mandi, atau mandi yang sunnah atau wudu yang sunnah, kecuali apa? Kecuali air yang mutlak. Apa sih air mutlak itu? Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma, adalah segala sesuatu yang dikatakan sebagai air. Mayaqau alaihi ismul ma. Pokok kalau namanya itu adalah air, maka itu namanya adalah mutlak, air mutlak. Bila qaidin, tanpa ada ikatan. Wa indusyaha min bukharil ma'it tahuril mughla wastuhlika fihi al-mukhallid. Meskipun bila qaidin ya, tanpa ada ikatan. Meskipun air ini dicipratkan dari apa tadi, embun atau uap yang berasal dari air yang panas, atau sesuatu yang bercampur di situ sudah hilang. Jadi misalkan apa namanya, ada air najis. Ada air najis. Kemudian apa? Dipanaskan. Nah, terus si uap ini kita menggunakan alat ya untuk mengumpulkan uap-uap dari barang yang najis ini. Ya kan, air yang dipanaskan yang sampai meluap-luap. Terus uapnya ini seret gitu dikumpulkan di sini misalkan, jadi terkumpul airnya. Mau tahu mau nggak tahu bagaimana proses dari air ini, maka air yang berasal dari uapnya, air yang panas meskipun dari perkara yang najis bisa menjadi suci. Kenapa? Karena kalau orang yang melihat ini namanya apa? Air. Nah makanya kalau melihat aqua, ya aqua dipakai wudhu apa enggak? Boleh nggak dipakai wudhu aqua itu? Air aqua, air botol aqua, boleh nggak itu? Suci. Kenapa nggak ngebolehin? Ya nggak ngebolehin. Bukan. Jadi aqua itu dikasih buat minum. Nah. Ya siap. Kalau di kitab-kitab fikih biasanya musabbal li syurub tanya. Nah eta. Nah cuman bukan itu Kalau misalnya alasan air aqua tidak boleh digunakan lantaran apa? Lantaran air ini di musabal tadi, disiapkan untuk diminum. Bukan ke sana arah fikihnya. Jadi kalau redaksi musabal li syurub itu bukan yang dikhususkan untuk minum, bukan. Tapi apa? Air yang diwakafkan untuk minum. Nah, itu baru haram, tidak boleh. Nah sementara air aqua ini siapa yang mewakafkan untuk diminum? Ya Allah, dijual belikan, ya kan? Oke. Misalkan alasan yang kedua, ada obatnya, mana obatnya? Ya Allah, gitu kan? Makanya ada proses penyulingan air itu, ya kan? Mulai dari air got, misalkan air yang dari perumahan-perumahan, dari kamar mandi, kemudian diolah bagaimana caranya, dan terus akhirnya menjadi air yang bersih. Kumaha, apakah ini air mutlak? Air mutlak, tetap. Sehingga apa? Sehingga air aqua sekalipun air botol, ya kan, air mineral itu tetap boleh untuk digunakan bersuci. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi menggunakan alasan musabbal li syurub, itu arahnya bukan ke sana. Kenapa? Karena salah satu dari lafadz waqaf itu adalah sabbaltu. Misalkan sabbaltu hada
al-ard lil masjid. Itu sama seperti saya mengungkapkan saya mewakafkan tanah ini untuk masjid. Saya mewakafkan sumur ini untuk pesantren. Nah, itu. Nah, tapi bukan untuk pesantren. Saya mewakafkan sumur ini hanya untuk minum, gitu. Nah, baru karena ini hanya diwakafkan untuk minum, diwakafkan hanya untuk minum, otomatis untuk selain minum nggak boleh. Nah, itu kalau pandangan fikih. Ya meskipun sebagian ada yang Ada sih. pro kontra gitu, ada yang mengatakan ini dan itu, alhasil terserah mau milih yang mana. Yang juga apa ini? Yang benar-benar nggak boleh itu yang pakai wudhu itu ini. Kan di sisi jalan teh namun air di Mekah teh. Ya eta ngaranna nanta barodah, eta ngaranna eta mun teu salah. Kan sok aya eta tah. Nah, di Mekah teh nya. Aya. Jadi kan memang di sana itu ini Ustadz, di setiap jalan itu biasanya banyak tempat-tempat khusus untuk minum. Gratis. Tapi Ya, temaya. Itu bisa dipakai wudhu. Haram. Kalau banyak teman boleh kelahna kadinya kan. Ya, karena kadinya. Kadinya. Terus non eta. Meskipun itu digunakan untuk wudhu sah. Nah, jadi pelanggarannya itu apa? Pelanggarannya itu adalah karena dia tidak sesuai dengan wakaf yang diinginkan oleh pewakaf. Eta doang, tidak sesuai atau melanggarlah perjanjian wakaf kalau ngomong dengan redaksi yang lain gitu ya. Nah, tetap berarti itu adalah air yang mutlak. Tetap air mutlak. Ya. Awistuhlika fihil mukhallid, atau ketika satu air itu ada campurannya. Teh atau kopi misalkan, itu kan mukhallid. Mukhallid itu apa? Mukhallid itu adalah sesuatu yang bercampur dengan air dan dia tidak memiliki zat yang keras. Ya misalnya ketika kita masukkan kopi udah hitam nih, jadi bukan ampasnya ya, kopinya. Terus kita masukkan ke air, jadi kan tidak bisa dibedakan mana air kopi, mana air yang air putih. Nyampur udah. Nah tapi karena saking lamanya sehingga air kopi ini udah, atau sifatnya kopi sudah hilang sampai dia itu menjadi air yang biasa, maka itu air mutlak gitu ya. Ini melihat dari definisi air mutlak itu sendiri ya. Atau ketika satu air itu dia memiliki ikatan, artinya ada penyandaran di situ. Jadi yang mutlak itu tanpa harus ada penyandaran, misalkan air kali atau air kopi lah. Air kopi itu kan penyandaran air sama kopi. Air teh air sama teh. Air gula air sama gula. Air kelapa tah. Jadi dua kalimat ini tidak akan terlepas. Itu yang namanya, yang dimaksud dengan apa? Ikatan. Nah, lalu ketika ikatannya itu karena disesuaikan dengan kondisi, nah itu boleh. Misalkan apa? Air kali. Ketika air kali kita masukkan ke dalam ember, apakah masih dikatakan sebagai air kali? Itu air ember. Dipindahkan ke gelas, air gelas. Dipindahkan ke nondi, dipindahkan ke kolam, jadi air kolam. Nah sehingga ikatannya itu, penyandaran kalimatnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisinya. Nah, maka yang seperti itu tetap dimasukkan dalam kategori air mutlak. Itu. Kecuali air yang penyandarannya itu yang tidak pernah berubah. Air kelapa. Air kelapa meskipun dipindahkan dari ember ke kolam, dari kolam ke gelas segala macam, tetap air kelapa tama. Air kopi, air teh tah. Air kopi meskipun banyak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, arang cai kopi nggak bisa berubah. Nah itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan ikatan yang mengikat, sandaran yang mengikat. Eta muqayyad.
Jadi kalau penyandaran, tapi penyandarannya bisa berubah-ubah dengan adanya kondisi, itu tetap masuk dalam kategori air mutlak. Oke, muwafaqatil waqi' kama'il bahar misalkan. Seperti air laut. Air laut tanpa kita harus merasakannya ya. Air asin kan? Pindah air laut kita ambil nih. Satu drum. Ya kan? Terus dipindahin ke ember. Orang yang ngelihat, oh itu mah air ember. Itu mah air gelas. Meskipun aslinya air laut. Tuh kan, meskipun dipindah-pindah gitu tanpa harus kita rasakan. Dengan melihatnya gitu, maka itu tetap masuk dalam kategori air mutlak. Itu ya. Bila qaidin wa insya'an wa faqatil waqi' kama'il bahar. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan. Kecuali air yang dia tidak disebutkan kecuali dalam keadaan terikat. Tadi air kelapa, kayak air kopi, air teh segala macam. Mau dipindahkan kemana-mana tetap berubah. Eta ngaranna lain air mutlak. Nah, makanya di mana di Abi Suja itu didefinisikan air mutlak itu manazala minas samai au naba'a minal ardi. Nanti kita. Au naba'a minal ardi fi ayyi suratin kana ala ayyi halin kana. Itu salah itu. Jadi air mutlak itu definisinya yang turun dari langit, yang bersumber dari bumi, dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun. Itu tuh namanya air mutlak. Kayak di dia mana ya air mutlak ya? Ibaran bil mutlak. Kalau saya bedil ayah kita ada tuh kayak terus wa ma yaqa alaihi ismu ma'in bila qaidin bi idhafatin bila qaidin bi idhafah kama iwardin aw bi sifatin kama indafiq aw bila ahdin ka qalin na'am in ra'atil ma' kayak qal waliul iraqi. Nah, itu keterangan tambahan ya. Wa yadkhulu fi ta'rif manazala minas sama, berarti yang air yang turun dari langit itu al-matar, hujan ya. Kemudian wa zaubus salji, cairan dari salju, salju yang mencair. Ibun. Oh. Salju yang mencair di daerah-daerah ini bersalju bah di kutub. Ibin ngaranna eta. Beda. Terus al-baradi, kalau barad itu embun. Nah, embun. Terus itu yang turun dari langit. Wa manaba minal ard huwa arba'atun, yang bersumber dari bumi itu ada 4. Ma'ul uyun, air sumber. Air sumber, jujur-jujur ada sumber gitu di gunung tah. Ada sumber air ya. Wal abar, air sumur. Air sumur menang ngegali atau menang ngebor. Nah. Wal anhar, sungai. Wal bihar, laut. Ada 7 berarti ya. Wa manaba'a min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam minal ma', atau air yang bersumber dari tangannya, dari jari jemarinya Rasulullah di zaman dulu. Oke, terus falam tajidu ma'an fatayammamu. Oke. Al-ma'u mamdudun wa usluhuma wa ha mislah. Wal mutaghayyir mustana'an wallahu taala a'lam. Nah, ini ya. Ghairul mustamal, pembahasan mustamal di malam berikutnya. Ada pertanyaan barangkali? Fikih iya mah? Itu ada yang tanya laut kan mutlak ya. Urusan Allah. Apa bedanya dengan air kelapa? Air kelapa kan bukan dibikin-bikin ya. Itu Siap. Nah, kalau air kelapa bahnya, air kelapa itu ada sabab musababnya nggak? Artinya ada prosesnya nggak? Ayah kan, mulai dari akar tanamannya, akar, dahan, akar, batang, dahan, tumbuh,
kembang, nah, terus muncul cengkir segala macam yang kemudian jadi kelapa. Nah ini kan bukan muncul dari, bukan turun dari langit atau muncul dari tanah. Ini mah dari pohon. Oh, ya, ada prosesnya sehingga itu nggak masuk. Bah, soalnya kalau kayak gitu nanti semua buah-buahan yang mengandung air nanti boleh dong untuk digunakan bersuci. Air tuak. Air tuak ya. Terus seru baik. Bambu kan itu tuaknya kan bagus. Terus Buat susu bisa. memabukkan nggak? Ini malah obat. Obat. Tapi kan itu juga sama proses. Air tuak berarti itu terikat dengan ikatan yang paten, nggak bisa berubah. Nah, tetap tuh bisa dipakai bersuci, bah. Susu saya tuh buat Pokok suci tapi tidak suci tapi nggak mensucikan. Nggak bisa digunakan untuk wudhu baik itu gampang. Ya. Tas ya. Kayak tuh tas. Nih. Oh, kayak. Wallahu taala alam. Bisawab nikah para hadirin. Pengajian kedua kitab ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya ya rabbal alamin. Quran ilmiah semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Malibari rahimahullah ilan qala wa syurutuhu ay al-wudu'i ka syurutil ghusli wa syurutuhu lan utai pira-pira syarat wudu ay tegese al-wudu'i wudu iku ka syurutil ghusli atau ghusli iku kaya dene pira-pira syarate adus gitu amat to kayak ahaduha utawi salah sijine syurut atau khamsah iku maun mutlakun iku banyu kang mutlak fala yarfa'u mongko ora ngilangaken apa maun mutlak al hadatsa ing hadas wala yuzilu lan ora ngilangaken yarfa ngangkat ya ngilangaken gak bisa wala yuzilu lan ora ngilangaken apa maun mutlak an najisa ing najis wala yuhasilu lan ora ngahasilakan apa maun mutlak sairat taharati. Oh, filenya di belakang. Fala yarfa'u mongko orang ngilangaken al hadasa ing najis wala yuzilu lan orang ngilangaken an najisa ing najis wala yuhasilu orang ngahasilaken sairat taharati ing sekabe sesuci walau masnunatan lan senajan kang bangsa lan senajan ana apa tahara iku masnunatan sunnah illal maul mutlak angin apa banyu kang mutlak wawalan halal utawi al maul mutlak iku ma yaqau iku ma barang yaqau kang tumibo alaihi ing atase ma apa ismul ma'i apa aran banyu bila qaidin kelawan tanpa ikatan wa in rusyahanan lamun den ciprataken min bukhari min bukharil ma'it tahuri saking bukhar nanta asap banyu kang suci al mughla kang den panasaken wasuhlika lan hancur lebur wasuhlika lan den leburaken fihi ing dalam al ma'ut tahurul mughla fihi ing dalam wa indusyiha wa inistuhlika fihi wa inistuhlika lan lamun dan gawe lebur fihi ing dalam al bukharul atau al ma'ut tahurul mughla apa al mukhallid apa al mukhallitu apa kang den campur mukhallitu kang nyampuri au kuyida au
Quyida utawa den ikat apa banyu bimuwafaqatil waqi kelawan nyocoki kenyataan. Kama il bahri kaya dene banyu laut. Bikhilafi ma kelawan nulayani barang la yudroku kang ora la yuzkaru kang ora den sebut. Apa ma illa muqayyadan angin hale den ikat. Kama il wardi kaya dene banyu mawar. Ghairu musta'malin. Oke, maun mutlakun ghairu musta'malin kang ora den anggo. Fi fardi taharatin. Ing dalem fardune sesuci nyatane min raf'i hadatsin saking ngangkat hadas. Asghara kang cilik au akbara utawa kang gede. Walau min tuhri hanafiyin lan senajan saking sesucine wong kang ngikuti mazhab Hanafi lam yanwi kang ora niat sapa Hanafiyin lam yanwi oke. Au sabiyin utawa saking bocah cilik lam yumayyiz kang durung tamyiz sapa sabi li tawafin maring tawaf wa iza oke. Wa izalati najisin. Oke, nyambung tak kumaha ya? Si panjang. Wa izalati najisin wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.